100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Via Regianya kembali menyapa Sobat RPK di program acara Bincang Tokoh yang akan menemani Sobat RPK selama 1 jam ke depan, yang dimana memang program ini membahas terkait ruang inspiratif yang menghadirkan tokoh berpengaruh dan juga untuk berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi untuk Sobat RPK semuanya. Dan langsung saja kita sapa bintang tamu kita luar biasa hari ini di episode kali ini, yakni Dr. Andes Edi Damansyah MSI. Dan beliau merupakan Bupati Kutai Kartanegara dari tahun 2017 sampai dengan 2025 dengan berbagai program yang luar biasa dan memberikan dampak serta sangat dicintai masyarakat Kutai Kartanegara. Selamat pagi Pak Edi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah akhirnya bisa main ke RPK Pak ya. Jumat berkah. Jumat berkah. Pak Edi, Etam kan tahu Pak Edi ini luar biasa sekali di Kabupaten Kutai Kartanegara. Apalagi Pak Edi ini asli anak Kutai. Nah, kita mau tahu ceritanya Pak. Gimana latar belakang Bapak sampai akhirnya hari ini kemarin menjadi Bupati Kutai Kartanegara, memimpin Kutai Kartanegara sampai dengan hari ini. Mungkin kita mau dengar ceritanya Pak. Silahkan Pak. Ya Mbak Pia, kalau ditanya kilas balik cerita latar belakang asal-usul kami ini, saya lahirnya di Desa Ngayau, Kecamatan Muara Bungkal, kalau sekarang masuk wilayah administratif Kutai Timur. Kalau dari Tenggarong ini, jalan darat lewat jalan HTI itu sekitar 6 jam sampai di kampung kelahiran kami. Gitu. Jadi saya dulu SD-nya di sana, SMP-nya juga di sana, terus melanjutkan pendidikan sempat SLTA-nya di Samarinda. Setelah itu pindah ke Tenggarong, selesai SLA di Tenggarong, saya menjadi tenaga honor di Pemda hampir 7 tahun. Oh, jadi sempat tetap jadi tenaga honor ya Pak? Ya, sempat menjadi tenaga honor di Pemda tahun 87. Awalnya 8 mulainya, PMT-nya. Terus bekerja di birokrasi dari tenaga honor CPNS, PNS. Diberikan kepercayaan dari, kalau dulu kan namanya di Pemda tuh ada jabatan struktural eselon 4, eselon 5, eselon 2, eselon 3, eselon 2A. Nah, saya seperti menaik anak tangga. Semua rumpun jabatan itu pernah saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan. Jadi tenaga honor, CPNS, PNS, dari pejabat eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2B, eselon 2A, sekretaris daerah. Sampai saya pada 2015 itu diminta oleh Ibu Rita Udiasari untuk ikut berkontestasi di pilkada menjadi wakil pada itu garis besarnya. Tapi ada buku yang saya susun, biografi itu di situ. Kira-kira gambaran secara garis besarnya seperti itu kalau ditanya latar belakang. Jadi saya asli anak pedalaman, orang Kutai asli. Jadi orang Kutai itu bisa gitu. Luar biasa Pak. Kan Etam tahu bahwa memang perjalanan Bapak ini gampang nggak tuh ya. Banyak tantangan dan juga struggle di perjalanannya Pak. Kira-kira inspirasi atau semangat Bapak termotivasi untuk terus bergerak dari Etam tahu bahwa dari struktural bawah sampai akhirnya memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara. Motivasi Bapak dan inspirasinya dari mana Pak? Sebetulnya kalau ditanya hal itu kan kembali kepada personal prinsip kita masing-masing. Seperti mungkin contoh salah satu, pada saat saya menjalani karir di pemerintah kabupaten selaku PNS, pejabat struktural, yang pertama saya loyal.
loyal kepada institusi, loyal kepada pimpinan, dalam artian loyal itu bahwa kalau kita berbicara birokrasi itu jelas hitam putihnya, aturannya jelas. Jadi saya komitmen terhadap posisi saya dimanapun. Kalau saya sebagai staf, saya memposisikan jadi staf yang baik. Jadi salah satu contoh staf yang baik itu dia bisa memberikan saran kepada pimpinannya walaupun itu pahit, walaupun itu agak bertentangan dengan pola pikir pimpinan. Saya sebagai staf, saya berani pada waktu itu menyampaikan, tapi setiap saya menyampaikan saran, selalu saya kembalikan, ini kembali kepada Bapak selaku pimpinan. Saya dalam kapasitas staf menyampaikan saran karena fungsi saya di situ. Jadi kadang-kadang situasinya ada mandi nyaman juga dihadapi, ada kena sentil, kena sindir, kena marah, kok staf berani seperti itu. Ya itu prinsip gitu. Prinsip. Jadi makanya saya berbagi kepada para adik-adik saya di ASN, profesionalisme itu memang harus dipegang, kuasai semua peraturan ketentuan, karena posisi staf itu adalah bekerja, selain itu memberikan saran kepada pimpinan. Luar biasa. Nah Pak, akhir-akhir ini saya lihat di media sosial Bapak tuh gaul beneh ngevlog makanan nih Pak, bahkan nge-review makanan cuma di Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Kenapa Pak? Pada akhirnya dari selesai menjabat begitu kemudian ngolah konten makan-makan nih Pak. Tiga apa tuh Pak? Betulnya gini Mbak Pia, saya itu kan di birokrasi 32 tahun. Setelah itu lanjut saya di pejabat publik politik berkisar 6 tahunan lah gitu. Karena saya biasa bekerja gitu, biasa bergerak seperti pagi. Ini pagi ini kalau Mbak Pia nggak ngundang saya udah kemana saya jalan gitu. Iya, karena saya lihat Bapak di Instagram tuh selalu kemana-mana gitu Pak. Ada aja kegiatannya Bapak ini. Karena yang pertama saya menjaga, kita kan banyak orang setelah pensiun itu kan power syndrome. Stres. Namanya orang pensiun itu kan banyak hal faktor. Bujur Pak, bujur. Penghasilan menurun. Kalau dulu biasa dilayani, mendapat fasilitas. Makanya saya waktu menjabat itu saya tidak begitu full menggunakan hak protokoler dilayani itu. Kan memang saya mempersiapkan bahwa pada suatu waktu jabatan ini akan berakhir, sehingga saya harus menyesuaikan. Kalau dulu ada yang ngurusi, sekarang sudah bisa untuk mengurus sendiri. Jadi saya terus beraktivitas, ya terutama yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Saya bersilaturahmi. Nah terkait dengan kuliner itu memang sisi lain kan, Etam ini kan gawal makan gitu. Jadi kalau ada kegiatan silaturahmi ke Samarinda, ya makannya di Samarinda kan. Gitu. Karena sekarang eranya harus beradaptasi dengan perkembangan situasi kondisi teknologi, ya paling tidak memberikan informasi bahwa di sini ada makanan yang nyaman. Nyaman ini kan relatif juga selera, tapi paling tidak ini bisa terpublikasikan. Saya ketemu dengan yang punya rumah makan tuh juga mengucapkan terima kasih Pak, Bapak udah mempromosikan rumah makan kami. Ya, saya kira itu bukan suatu hal yang saya tetapkan di dalam konsep, artinya setiap sejalan enggak, itu hanya muncul dengan spontan Pak ya? Spontan secara alami. Jadi luar biasa. Saya ingin berupaya bagaimana masa bakti saya berakhir, saya masih bisa memberikan manfaat. Gitu. Luar biasa. Tapi ada nih sih Pak makanan favorit Bapak nih Pak, atau makanan Kutai atau mungkin lain-lainnya tuh ada nih Pak, atau warung favorit gak tuh Pak misalnya? Kalau favorit kan Etamnya mau orang kampung ya, sama itu kokoren timun dengan jukut pija tuh paling mantap. Luar biasa, jukut pija, saya juga gaul jukut pija Pak. Karena saya juga halusnya di Muara Muntai Pak, walaupun saya orang Jawa, saya halus di Muara Muntai, jadi gaul makanan-makanan Kutai. Nah kan Pak, Bapak tuh dulu terkenal beneh nih Pak. Kadang tuh ke belusukan, ke hulu-hulu, ke pedalaman, sampai kadang tuh main cross segala macam yang olahraga ekstrim-ekstrim. Kami enggak tahu nih Pak, hobi Bapak sebenarnya apa sih Pak? Hobi kita Pak.
Ya salah satu tuh traveling itu. Weh. Soalnya memang dulu lagi saya SD itu saya sering dari kampung ke kampung itu Hmm. bersepeda tuh kan memang ya paling sering dicari orang tua lah gitu. Oh, termasuk anak bandel pada zamannya ya. Ya artinya memang apa yang saya lakukan pada saat saya menjalankan jabatan selaku Bupati Kutai Kartanegara, baik pun ASN, Mm-mm. itu kan salah satu memang latar belakangnya dari hobi kan gitu. Seperti contoh, saya berkeliling dari kampung ke kampung itu saya senang yang kayak gitu, saya Iya. nikmati. Bukan saya mencari popularitas. Makanya saya sampaikan dengan beberapa teman yang sering mengikuti saya maupun kepala OPD pada waktunya itu, saya sampaikan apa yang kita lakukan ini bentuk dari hobi dulu kan gitu. Tapi dari hobi ini bisa menunjang kepada pekerjaan yang kita emban pada hari ini. Misalkan contoh, saya suka naik ke trail berkeliling dari kampung ke kampung. Itu kan saya bisa menemukan sesuatu hal yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah di ujung-ujung kampungnya dari Kutai Kartanegara, sehingga setelah saya temukan langsung, kita buat rencana, kita pecahkan persoalannya. Misalkan Mbak Pia harus tahu kan Kutai Kartanegara itu 193 desa, 44 kelurahan, 20 kecamatan. Ada desa perbatasan di Kutai Barat, Nggelam namanya, itu Iya. masuk wilayah Morawis. Itu kan aksesnya kalau dulu kan lewat sungai, lewat Ces. Sekarang aksesnya sekarang harus lewat jalan HTI. Karena memang karakteristik wilayah di sana tantangannya juga berat dari sisi geografisnya. Nah, untuk menempuh itu dulu saya menggunakan motor trail. Dulu motor trail saya nyeberang ke kampung dusun itu naik Ces, dibawa masyarakat ketua RT. Setelah saya ketemukan ini, kalau kita buatkan akses jalan jembatannya kemana arahnya? Sehingga saya dibawa masuk, ada sekitar 350 kilo menyeberang danau itu. Kalau itu dibuatkan jembatan, ini akan menjadi solusi angkutan barang dan orang di desa itu. Setelah kembali, saya buat rencana kerjakan, sekarang ada jembatannya di sana. Sekarang mobil sudah bisa masuk ke kampung itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang dari sisi positifnya, hobi juga tersalur, tapi positifnya kepada pekerjaan yang tadi tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Era saya menggunakan motor trail tuh saya yang menyentuhnya dan solusinya langsung selesai gitu. Luar biasa, jadi langsung berdampak ke masyarakat langsung Pak ya. Iya. Tapi dari semua tempat yang dikunjungi Pak, adakah tempat yang paling bermakna begitu atau paling berkesan dan membekas di hati Bapak sejauh ini? Yang membekas Nggelam yang saya ceritakan tadi. Enggelam Pak ya, karena saya juga pernah di Enggelam 2 minggu Pak. Jadi di sana itu harga tempe mahal Pak daripada ikan. Jadi tiap hari makan ikan akhirnya bosan Pak. Kita pengen tempe pada saat itu di sana. Dan kalau ngelihat kondisi sana itu luar biasa sekali Pak. Anak-anaknya semangat banget. Jadi kalau saya dari komunitas film datang ke sana pada saat itu senang banget Pak bisa bareng-bareng teman-teman. Akhirnya mengenal kawasan kita, ternyata ada desa yang memang gak ada daratannya sama sekali, itu Muara Enggelam gitu Pak. Ini kan kalau di Morawis itu ada Muara Enggelam, Mbak Pia, ada Nggelam. Kalau Muara Enggelam kan dia di danau. Kalau Nggelam dia di darat. Oh, di Di daratnya Pak ya. darat. Ya, saya paling terkesan tuh di Nggelamnya itu di darat. Karena salah satu saya membuka jalan itu yang 300 sekian meter itu yang sangat diidam-idamkan oleh warga di sana. Dan memang karakternya di sana itu enggak banyak nuntut, pasrah gitu. Pasrah. Karena memang pada itu pemerintah memang sulit menjangkau sana. Saya ingat sekali pada saat kemarau kita mendistribusikan sembako ke sana lewat sungai sangat sulit sekali. Makanya saya setiap saya datang ke kampung itu saya pasti disambut dan ketemu kayak keluarga besar. Jadi saya selalu pesan kepala desanya, ketua dan anggota BPD, kepala adat, pendetanya, saya kumpul. Tolong teman-teman yang menjadi pemimpin ini, karena pemimpin itu ada yang formal, ada yang non formal, bersatu.
kita membangun ini paling tidak akses yang terkait layanan dasar itu bisa dipenuhi. Alhamdulillah sekarang dari sisi infrastrukturnya relatif sudah tersedia, dari sisi pelayanan kesehatan sudah ada puskesmas pembantu di sana. Sudah banyaklah perubahan. Jadi yang itu yang membuat saya puas sendiri. Kenapa saya puas? Karena awal saya masuk situ menggunakan trail itu, semangatnya saya disambut dengan chest besar badannya itu. Akhirnya mereka mengangkat motor saya itu dibawa ke dalam chest itu nyebrang. Karena nggak bisa dilewati. Saya mikir kok saya dibawa ke sana tuh apa? Sekalinya mereka menunjukkan itu, Pak. Kalau bisa dibangunkan jalan jembatan ini, inilah solusi yang selama ini kami tunggu-tunggu. Ada istilah mereka, memang Republik ini sudah merdeka, tapi kami belum merasakan kemerdekaan. Seperti itu gambaran garis besar. Luar biasa, Pak. Memang Kukar Idaman ini menjadi pada saat itu menjadi semangat utama, dan bahkan di kepemimpinan sekarang pun Kukar Idaman terbaik. Artinya meningkatkan daripada program Kukar Idaman yang sebelumnya. Memang pembangunan daerah pada saat Bapak memimpin itu luar biasa sekali, dan memang luar biasa sekali Bapak bisa hadir juga di masyarakat, langsung mendengarkan masyarakat, dan pada akhirnya memberikan solusi terbaik untuk masyarakat. Dan memang mungkin kita juga mau tahu bagaimana Bapak memaknai, dan pada saat itu arah besar daripada program Kukar Idaman sendiri ini seperti apa sih Pak pada saat itu? Sebetulnya Mbak Pia itu kan berbasis kepada faktual. Jadi karena saya sering ke lapangan, keliling-keliling naik motor saya itu kan gitu. Semua yang saya temukan itu kan menjadi data saya catat. Jadi kalau ditanya program Kukar Idaman, itu basisnya adalah faktual data lapangan yang kami rencanakan itu. Nah jadi memang program-programnya itu terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalkan di Kukar Idaman itu ada program air bersih desa, ada program terang kampungku. Itu kan memang ada di beberapa desa, khususnya desa-desa yang tidak tersentuh infrastrukturnya oleh PDAM, itu juga menjadi fokus. Jadi ada yang sudah selesai dikerjakan, ada yang belum selesai dikerjakan. Ini terus berlanjut ditangani Bupati yang sekarang melalui program Kukar Idaman terbaik. Sebetulnya semua itu basisnya adalah fakta data lapangan. Tapi kuncinya Mbak Pia adalah konsistensi gitu. Saya selalu sampaikan karena saya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Saya sekilas balik cerita dulu, era saya masih kecil, SD di kampung saya itu, kalau listrik itu kan pakai lampu pertomak gitu. Kalau mingat hambat, hidung kita hitam di dalamnya nih. Wujud-wujud Pak. Saya merasakan itu ya, Pak. Merasakan saya di Muara Muntai. Saking tidak terpelihara disentuh pembangunan oleh pemerintah pada waktunya gitu. Belajar. Air bersih saya naik Gubang itu mungkin ada 2 kilo, 3 kilo cari air. Nah latar belakangnya seperti itu. Makanya saya sudah niatkan betul diri saya waktu itu, saya wakafkan dengan masyarakat Kutai Kartanegara bahwa saya merasakan kesulitan itu. Sehingga saya diberikan amanah, saya bisa mewujudkan. Walaupun memang belum selesai sepenuhnya. Tapi cek sajalah di beberapa desa di hulu itu semua sudah bisa luar merasakan. Biasa. Ya. Nah sejauh itu Pak, tantangan yang Bapak hadapi selama memimpin Kukar, dan yang memiliki tingkat urgensi tinggi yang harus cepat diselesaikan pada saat memimpin itu apa Pak? Masalah apa? Infrastruktur jalan sebetulnya. Jadi jalan itu penting karena angkutan orang dan barang itu kan lewat jalan. Baik itu jalan utama maupun jalan-jalan ke kantong-kantong produksi. Makanya kan kami prioritas konektivitas infrastruktur itu kan menjadi prioritas. Terus jalan usaha tani, di jalan-jalan yang di kantong-kantong produksi itu menjadi prioritas. Nah itu yang memang kalau ditanya tantangan baik dari eksternal, internal itu ada kan gitu. Tapi tantangan itulah yang menjadi penyemangat. Kalau saya kan memang saya cari yang tantangan itu. Betul Pak. Kalau kita bekerja menyelesaikan yang biasa-biasa saja lah. Jadi
Memang yang pertama tantangan di Kukar itu kan geografisnya. Luas sekali Pak Luas Kukar. sekali. Makanya kalau kita membangun infrastruktur jalan, saya pernah menghitung Mm-mm. jalan Kabupaten Kukar ini yang artinya dengan kondisi mantap menyambung 20 kecamatan, Mm-mm. terus aksesnya tersambung ke 193 desa, 44 kelurahan. Kalau kelurahan kan relatif di perkotaan. Mm-mm. Itu hampir sekitar 40 triliun Pak kita membutuhkan pembiayaannya. Kami mau coba menghitung itu. Luar biasa. Nah, itu tantangan yang juga memang harus menjadi perhatian ke depan. Bagaimana isolasi daerah ini masih terbuka. Seperti kemarin kan saya masih diundang menghadiri groundbreaking pembangunan jalan dari Kecamatan Sebulu ke Desa Morakaman, desa Menamang Kiri. Karena dengan harapan tuh nanti akan menyambung ke Kutai Timur. Jadi kalau kita bicara, ini salah satu kecamatan kita bicara, Kecamatan Morakaman. Itu karakteristiknya beda sekali. Masih banyak beberapa desa yang belum bisa diakses dengan infrastruktur jalan pemerintah. Aksesnya hanya melalui jalan perusahaan, jalan HTI, jalan kebun sawit. Nah, sedangkan jalan itu kan kategorinya jalan khusus. Tapi karena tidak ada pilihan lain, itu satu-satunya akses, terjadilah tuh seperti jalan umum. Makanya saya 2018 saya menginisiasi kerjasama Kutai Kartanegara dengan Kutai Timur itu karena saya ingin sekali ada infrastruktur jalan yang menghubungkan dua kabupaten ini yang juga bisa memecah isolasi daerah, yang juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Luar biasa. Kemarin sudah mulai groundbreaking, tapi di wilayah Kutai Kartanegara saja. Groundbreakingnya ada 5 perusahaan dulu yang saya ajak terus bicara untuk gotong royong. Jadi 5 perusahaan itu membuatkan badan jalannya, nanti pemerintah yang peningkatannya. Luar biasa sekali. Artinya bisa berdampak juga untuk masyarakat, bisa mempermudah juga perekonomian masyarakat di tempat-tempat tersebut ya Pak ya. Baik Pak, nanti kita akan sambung lagi ngobrolnya, kita jeda dulu sejenak Pak ya. Dan buat Sobat RPK tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. 100.6 pilihan terbaikmu. Jadikan tujuan sayang perjalanan etam berabian. Agamus kiau kawan sambil etam bernyanyian. Perjalanan seharian habis penat etam hilang. Jalan-jalan etam
100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Baik, terima kasih Sobat RPK yang masih mendengarkan RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Masih dalam program Bincang Tokoh bersama Bapak Edi Damansyah. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait beberapa hal. Kita lanjut ya Pak ya. Pak Edi kan kemarin terpilih kembali menjadi Ketua KTNA Kutai Kartanegara Pak. Kan dalam beberapa waktu lagi kita akan kedatangan tamu dari seluruh Indonesia KTNA Nasional untuk Rembuk Nasional di Kutai Kartanegara. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi untuk diketahui dulu bahwa KTNA itu singkatan dari Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia. Jadi KTNA itu wadah berhimpunnya para petani nelayan. Jadi saya jelaskan Mbak Pia, kadang-kadang ada pemahaman bahwa petani itu hanya terkait orang-orang yang beraktivitas menanam padi di sawah gitu loh. Padahal petani itu luas sekali. Jadi ada petani hortik. Petani hortik itu yang menanam sayur-sayuran. Ada petani sektor kehutanan yang nanam komoditi-komoditi kehutanan. Ada petani di sektor perkebunan yang menanam perkebunan. Ada petani yang mengurus sawah, padi, segala. Jadi petani itu luas sekali. Kalau selama ini yang tercatat di kami KTNA Kutai Kartanegara itu ada 3.002 kelompok yang terhimpun, yang kelompok tani, ada Gapoktan baru terhimpun di dalam KTNA. Nah, jadi sangat kuat sekali kelompok ini terkait dengan melaksanakan profesinya. Jadi keberadaan KTNA itu kan hanya mewadahi, karena KTNA itu di antara fungsinya melakukan pembinaan, peningkatan kompetensi para petani, menghubungkan petani dengan pemerintah, karena KTNA itu mitra pemerintah. Misalkan ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kekurangan sumber daya manusia PPL. Nah, dari SDM yang ada di KTNA itu ditetapkan menjadi penyuluh swadaya, karena memang mereka sudah mempunyai kompetensi. Mereka pelakunya, nah seperti itu. Nah, jadi terkait dengan tadi pertanyaan bahwa Kutai Kartanegara ini KTNA ditunjuk oleh KTNA Nasional sebagai tuan rumah Rembuk Nasional dan Expo. Nah, jadi Rembuk Nasional ini, Rembuk Nasional para petani di Nusantara ini berkumpul nanti tanggal 19 ini awalnya sampai 21 September. Di Kutai Kartanegara. Kalau informasi yang sudah disampaikan kepada kami, karena saya ketua panitia di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, itu sekitar 2.600 orang yang sudah terregistrasi di KTNA Nasional, di panitia nasionalnya. Kalau awalnya yang menyampaikan itu sekitar 3.100 sekian gitu. Ini kan berkembang terus. Nah, biasanya di dalam rembuk itu para petani, tokoh-tokohnya berkumpul, itu menyampaikan capaian-capaian yang dicapai masing-masing daerah. Terus ada pengalaman, ada keberhasilan, sehingga itu menjadi ketuk tular ke daerah-daerah lain, petani lain. Jadi sangat kekeluargaan sekali. Dan juga ini memang momentum yang Rembuk tahun 2025 ini memang salah satu substansinya adalah mekanisasi. Kan memang kebijakan secara nasional Kementerian Pertanian bagaimana pertanian yang ada ini sudah berbasis kepada mekanisasi. Petani sudah bisa menggunakan peralatan, tidak hanya hand traktor, bahkan sekarang drone segala macam kan. Hari ini misalkan kalau kita mupuk
kita nyiram tuh sudah menggunakan peralatan teknologi drone seperti itu. Nah, sudah basisnya mengarah kepada peralatan dan teknologi itu. Jadi ini juga persiapan kami kalau ditanya sampai hari ini sudah mungkin sekitar 80% kita udah siap. Nanti selain Rembu ada Expo. Jadi Expo ini ada dua kontennya. Expo yang intinya tuh memang ditangani oleh KTNA Nasional karena di sana ada beberapa vendor yang selama ini bermitra dengan pihak-pihak pertanian. Dia menyampaikan peralatan teknologi. Tapi saya mendesain sendiri untuk tambahannya. Kami menyiapkan untuk ruang UMKM yang ada di Kutai Kartanegara. Itu kita siapkan tenda juga di sekitar itu gratis untuk para usaha mikro kecil yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi gambarannya seperti sudah 80% kita siap. Ini hari ini juga sore nanti saya mengevaluasi lagi. Ya kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Tapi juga pada kegiatan ini masyarakat mendapat manfaat juga di sekitarnya. Seperti peserta itu kan nanti tidurnya di rumah masyarakat. Di Tenggarong di sekitar Ruakulu. Jadi mereka bayar sendiri, bukan kita yang nanggung. Kita hanya menetapkan memperpekasi rumah, nanti mereka bayar sendiri dengan pemilik rumah, seperti itu. Makanya saya juga berpesan kemarin kepada warga masyarakat, minta tolong bersama-sama kita menjadi tuan rumah yang baik, karena kegiatan ini bukan hanya sisi KTNA-nya, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat kita, seperti itu. Baik, berarti semua lini dilibatkan dalam adanya kegiatan kita ke depan besok ya Pak ya. Kemudian kan memang akan diselenggarakan kalau nggak salah di tanggal 14 sampai dengan 18 September Pak ya. 19 sampai 21. Oh, 19 sampai dengan 21 September. Nah Pak, bagaimana sejauh ini Bapak melihat pertanian di Kutai Kartanegara sendiri Pak? Mengingat kita juga banyak tantangan gitu untuk petani dan juga bukan cuma petani tapi nelayan Pak. Bagaimana sejauh ini Pak? Kalau bicara pertanian ini Mbak Pia, yang persoalan pertamanya adalah pengairan. Makanya kan ada program pembangunan embung, saluran irigasi. Nah, setelah ini saya bicara petani dulu ya, yang pengembangan pertanian hortik, padi itu memang pengairan itu harus konsisten dibangun. Nah, dengan kita laksanakan kurun waktu pada saya menjabat, ya silakan saja buka data. Datanya sudah banyak peningkatannya. Bahwa kalau dulu ada panennya hanya 2 ton, sekarang ada yang 4 ton sampai 6 ton sudah. Luar biasa. Nah, jadi misalkan ada titik yang ingin saya dorong kemarin mau persiapan 3 kali musim tanam, ini sudah persiapan. Dulu mereka mengangkut gabah itu sulit sekali. Di titik-titik tertentu mereka harus bayar 25.000 satu karung. Sekarang sudah di pinggir sawah mereka, jalan usaha taninya sudah sampai relatif. Karena 3 tahun saya bekerja sama dengan Kodim 0906 Kutai Kartanegara itu terkait dengan pembangunan infrastruktur pertanian. Jadi saya menyampaikan apa adanya, silahkan cek faktual di lapangan. Memang ada masih titik-titiknya yang memang belum selesai, bahkan belum sempat kita kerjakan. Memang prioritas kami waktu itu, saya menetapkan 5 kawasan dan beberapa kawasan pendukungnya. Tapi basisnya data yang existingnya memang aktivitas di lapangannya ada gitu lah. Memang kami tidak ada melakukan cetak sawah baru. Karena saya tidak mau cetak sawah baru itu konsekuensinya petaninya tidak ada. Orangnya tidak ada. Jadi saya nggak mau mubazir kegiatan itu. Jadi saya fokus kepada peningkatan infrastruktur yang sudah ada, baik itu terkait jalan usaha tani, irigasi, pengairan, dan peningkatan kapasitas sumber daya petaninya. Baik Pak, pada saat Bapak menjabat itu kan Bapak selalu bilang bahwa mendorong petani-petani milenial dan zilenial Pak. Kira-kira Pak, Bapak melihat petani milenial sekarang seperti apa? Ada banyakkah ketika Bapak berkunjung ke lapangan atau seperti apa Pak? Sebetulnya terus meningkat sih. Pada era saya terakhir itu tercatat sudah 500 orang
di beberapa kelompok. Dan memang selalu saya sampaikan bahwa sektor pertanian ini sebetulnya andalan Kutai Kartanegara, Mbak. Ya, jadi kalau melihat memang PDRB Kutai Kartanegara hari ini itu kan ditopang oleh industri ekstraktif, migas, batu bara, bahan Betul. galian. 58%, Pak. Nah, paham itu kan? Tapi itu kan yang sektor ini kan tidak bisa diperbaharui sebenarnya karena habis. Makanya saya berupaya dengan kekuatan kita di sektor industri ekstraktif ini bergeser ke sektor yang terbarukan, salah satunya pertanian. Kita fokus genjot pembangunan infrastruktur pertanian. Nah, pertanian ini ada tantangannya anak-anak muda, tapi saya bangga anak-anak muda Kutai Kartanegara itu sudah mulai terbuka mata wawasannya. Banyak sekali petani milenial Kutai Kartanegara tuh yang berhasil bahkan menjadi contoh di nasional, seperti di Muara Jawa tuh ada Saudara Hamzah, itu kan dia ngelola kawasan pertanian. Itu berhasil. Dia menjadi pemuda pelopor di bidang pertanian tuh mendapat apresiasi dari nasional. Itu dari Kutai Kartanegara. Ketua pemuda tani Provinsi Kalimantan Timur tuh berasal dari Kutai Kartanegara dan dia beraktivitas. Makanya saya sampai pada hari ini saya tidak mau berdiskusi, mohon maaf, dengan oknum-oknum orang-orang yang anak muda, yang dia mengaku dia ketua Perhimpunan Pemuda Tani Indonesia. Tapi saya kan tahu, saya amati dia nggak pernah itu pegang mendau, punya temen nebas, nggak Parit pernah apa? itu. Kan hanya menggunakan itu untuk mencari keuntungan pribadi. Saya paham betul, saya nggak mau kerja seperti itu. Saya fokus kepada memang anak-anak muda yang niatnya tulus, yang memang mau merubah keadaan, merubah kehidupan dia pribadi, keluarganya, bekerja. Makanya sampai saya tetapkan kredit kukar idaman untuk para petani itu kan tidak ada bunganya. Saking komitmen kita terhadap bagaimana regenerasi. Jadi memang Mbak Pia baca statistik itu, rumah tangga petani itu memang menurunnya di Kutai Kartanegara kalau dibanding 10 kabupaten kota di Kaltim ya. Tingginya memang di Kutai Kartanegara memang petaninya sudah tua-tua. 70 tahun, penyakitnya encok-encok, asam urat, tekanan kan gitu. Jadi memang itu yang selalu saya sampaikan di setiap kesempatan bahwa dunia pertanian hari ini itu tidak lagi identik dengan lumpur-lumpur gitu loh. Dunia pertanian hari identik dengan manajemen dan teknologi. Kalau sudah terkait dengan manajemen dan teknologi, siapa yang pelakunya? Tidak ada lagi orang tua, pasti anak-anak muda kan gitu. Siap. Cuman Mbak Pia kan kita ini, saya sering merenung, jadi seperti saya mungkin dulu orang tua saya berdoa kan tidak mau dia mendoakan anaknya tuh jadi petani. Kan gitu. Ternyata doa para orang tua tuh dijabah kan. Misalkan Mbak Pia mungkin tahu teman-teman yang sekolah di Fakultas Pertanian yang menjadi pertanian kan banyak kerjanya di bank, pingin kerja di bank. Dia sekolah pertanian, dia jauh dengan dunia pertanian. Itu tantangannya. Tapi ini terus berproses, terus membuka mata, membuka cakrawala bahwa memang dunia pertanian itu menjanjikan. Sudah banyak pemuda Kutai Kartanegara sukses di bidang pertanian itu. Luar biasa sekali Pak, karena memang pada zaman Bapak ini banyak sekali bantuan Alsintan juga untuk masyarakat juga, akhirnya tergeraklah masyarakat untuk bertani. Kemudian kalau nelayan nih Pak, gimana nih Pak? Nelayan sih hampir sama saja Pak. Jadi semuanya proporsional. Jadi kalau nelayan itu kan dulu ada kan program kita 25 nelayan produk, 25.000 nelayan produktif. Jadi ya kita berikan bantuan sarana prasarana, sarana tangkap, alat tangkap. Nah, walaupun memang dalam perjalanannya ada kelemahan, kan ada oknum-oknum juga yang bermain, sehingga ada bantuan itu diberikan bukan kepada kelompok nelayan, sehingga dijual. Sekarang sudah kita buat aturan, bagi yang menjual bantuan mesin ces perahu itu dipidanakan, dia laporkan. Ini bagian dari komitmen saya sampaikan. Jadi segala sesuatu yang berhasil itu komitmen pimpinan yang paling utamanya lebih dulu. Baik Pak. Nanti kita akan coba sambung lagi Pak ya. Kita akan jeda sejenak. Dan untuk Sobat RPK tetap dengarkan RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu.
100.6 Pilihan terbaikmu. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tanganmu. Tahukah Anda bahwa dengan menghemat energi, kita tidak hanya mengurangi pengeluaran biaya, tetapi juga membantu menjaga bumi kita? Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak digunakan. Setiap kali Anda meninggalkan ruangan, pastikan lampu dan perangkat elektronik dimatikan. Kebiasaan kecil ini dapat menghemat banyak energi. Gunakan peralatan hemat energi, pilihlah peralatan listrik yang memiliki label efisiensi energi. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, Anda akan menghemat lebih banyak dalam jangka panjang. Atur suhu AC dan pemanas untuk tidak terlalu dingin atau panas. Dengan mengatur suhu yang tepat, Anda bisa menghemat energi dan tetap merasa nyaman. Manfaatkan cahaya alami dengan membuka tirai dan biarkan sinar matahari masuk. Ini tidak hanya mengurangi penggunaan listrik, tetapi juga memberikan suasana ceria di rumah Anda. Ayo, kita mulai hemat energi sekarang juga. Lawas benih sudah etam di bertemu. Jangan hagatu aku jua rindu. Bila hak kita mulang ke sini, Parak lagi tinggal hitung hari. Shal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 a, senang hatiku etam bertemu. Berdua kisahkan hidup. Tegaknya rasanya ditinggal lagi. Jangan hagadoh lakinya bercari. Doa terus ku baca untuk kita. Baik benih bunga pun dengarnya. Shalalalalalalalala, senang hatiku etam bertemu. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Baik, Sobat RPK, masih bersama Via di program acara Bincang Tokoh bersama Bapak Edi Damansyah.
Nah, Sobat RPK, kita akan lanjut lagi ngobrol dengan Pak Edi. Nah, Pak Edi, di tengah tantangan zaman, Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda Kutai Kartanegara agar tetap berkontribusi membangun daerah, Pak? Karena Etam tahu Bapak selalu bilang, jangan bayut nih, Pak. Gimana, Pak? Jangan bayut nih. Gimana, Pak? Silakan. Ya, jadilah anak muda yang kreativitas. Kalau dia masih di dunia pendidikan, ya harus disiplin, rajin belajar, kreativitas. Karena kan gini, Pak, pendidikan formal itu kan bukan satu-satu jaminan. Tapi bagaimana di usia kita ini kan kita sudah di pendidikan formal, juga harus aktif, ikut kegiatan-kegiatan yang bisa mewujudkan keterampilan secara individu kan gitu. Kan gini, Mbak, contohnya misalkan kita belajar mengenal, contoh misalkan sepeda motor, kita sudah tahu tuh onderdil sepeda motor kan, nama-namanya kan kita tahu udah. Itu kan kita dapat dari kita membaca kan gitu. Tapi kalau sepeda motor itu mogok di tengah jalan, kan tidak bisa kita atasi dengan kita mengenal nama-nama onderdilnya. Bisa kita atasi karena kita punya keterampilan kan gitu. Itu yang penting, keterampilan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena kita hamba yang beragama, ya saran saya yang paling utama, dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa ibadah, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Karena anak muda lah yang penerus estafet. Kalau kita bicara Kutai Kartanegara, ya pasti anak-anak muda Kutai Kartanegara kan, tidak mungkin dari luar. Nah, terus yang selanjutnya, kolaborasi itu penting kan gitu. Saya terima kasih bahwa di era saya menjalankan amanah sebagai Bupati Kutai Kartanegara, komunitas-komunitas itu sudah bisa bekerja sama. Kan dulu komunitas itu kan berkelahi terus kan itu. Nah, sekarang sudah bisa kita fasilitasi untuk berkolaborasi. Tadi Mbak Pia menyinggung komunitas film segala macam, kan sudah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Jadi yang penting komunitas ini, harapan saya terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas belajar. Jangan di ini utama cari ini kan, cari duit. Cari duit. Memang duit tuh perlu, tapi jangan itu yang dikedepankan. Kalau kita diajak dalam bergabung komunitas mengerjakan sesuatu, kalau pikirannya sudah kalau saya mengerjakan sesuatu saya dapat berapa. Kalau bergabunglah dulu, tunjukkan profesionalisme, tunjukkan kemampuan. Yang terkait dengan duit itu memang perlu, tapi jangan itu yang utama. Akan mengikuti semua. Jadi belajar dengan baik. Saya kan selalu saya pesankan, ikuti prosesnya, nikmati hasilnya gitu. Jadi kalau kita ikuti sesuatu prosesnya dengan baik, pasti kita akan menikmati hasilnya. Jadi itu seria garis besar seperti itu, Mbak. Luar biasa. Nah, Pak, sebagai sosok tokoh daerah, Pak, apa filosofi atau nilai hidup yang selalu Bapak pegang selama memimpin ataupun sekarang menjalani kehidupan sebagai harfiahnya seorang manusia, Pak? Yang pertama, saya tuh merasakan, Mbak. Segala sesuatu saya bertindak waktu memimpin tuh saya merasakan. Makanya saya menjaga betul jangan sampai apa yang terucap itu menyakitkan kayak gitu. Kita merasakan sehingga bisa kita berikan solusinya. Yang kedua, kerjanya ikhlas gitu. Kerja ikhlas. Ya tadi saya garis bawahi memang ini penting. Tapi jangan itu yang utama yang dipikirkan. Jadi jangan serakah berbagi gitu. Tetap kebersamaan itu yang perlu. Tidak ada keberhasilan dicapai kalau kerjanya sendiri. Jadi kerja bersama itu penting. Walaupun memang dinamikanya
pemikirannya, kepentingannya tidak sama. Tapi bagaimana kita melakukan orkestrasinya itu dengan baik kan seperti itu. Ini sulit Mbak, tapi bisa gitu. Komitmen gitu, komitmen pada akhirnya. Itu sekarang gitu. Baik Pak, kemudian terakhir nih Pak, Bapak kan telah menjalani masa pengabdian sebagai Bupati Kutai Kartanegara dengan berbagai capaian dan juga tantangan yang gak mudah begitu. Kemudian jika nanti masa setelah ini adakah rencana pribadi ataukah jalan politik yang ingin Bapak jalani ke depannya Pak? Saya mengalir aja, karena prinsip hidup itu mengalir seperti air. Luar biasa. Karena dalam pasca saya purna tugas ini saya memang niat saya hanya lebih banyak ke kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi mengalir sajalah. Yang penting sehat dulu Mbak. Sehat dulu Pak ya. Iya, kalau enggak sehat gimana kan gitu. Bujur juga Pak. Yang penting sehat. Ya, saya minta doa masyarakat Kutai Kartanegara saling mendoakan agar kita sehat walafiat. Luar Dan biasa. upayakan dalam situasi sesulit apapun harus selalu bahagia. Gitu. Harus selalu bahagia. Nah Sobat RPK harus selalu bahagia, pesan dari Pak Edi Damansyah. Nah terakhir nih Pak, terakhir lagi, apa nih PR dan tantangan yang harus Etam hadapi? Etam tahu bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Memang banyak sekali PR dan tantangannya, tapi menurut Bapak apa sih yang harus Etam persiapkan atau Etam hadapi ke depannya Pak? Silakan. Saya bicara sekup Kutai Kartanegara. Baik. Jadi memang yang harus dipersiapkan itu adalah sumber daya manusianya. Itu penting sekali sumber daya manusia. Karena hari ini sudah cukup kuat sumber daya manusia generasi muda kita, kan tinggal tingkatkan lagi gitu kalau. Bagaimana meningkatkannya? Saran saya melalui program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kedua, prinsip. Jadi prinsip itu penting. Jangan terombang-ambing, apalagi sekarang tarik kiri, tarik kanan untuk kepentingan sesaat. Jadi saya sampaikan, saya berbagi prinsip. Jadi pegang prinsip. Kalau ada sesuatu kita pelajari dulu dengan baik. Baru mengambil sikap, memutuskan ikut atau tidak ikut. Apalagi sekarang berita bohong macam-macam. Iya betul sekali Pak. Beredar terus di dunia maya kan gitu. Sekarang ini dunia maya lebih kejam daripada dunia nyata kan. Luar seperti biasa, itu. iya, Ada Pak, orang betul. menyampaikan seperti Betul itu. Pak. Tapi setelah saya ikuti malam-malam memang benar juga adanya kan gitu. Jadi hati-hati dengan itu. Apalagi anak muda Kutai Kartanegara, jadilah anak muda yang cerdas, anak muda yang kreatif, anak muda yang bertakwa dan beriman, tentunya rajin beribadah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali motivasinya pagi hari ini. Bapak, sebelum saya tutup saya mau dengar pantun Pak, karena Bapak selalu kalau setiap pidato atau dialog selalu ada pantun Pak. Kira-kira ada nih Pak pantunnya Pak? Kasih kita satu pantun Pak, silakan. Bunga mawar, bunga melati, Cakep. harum semerbak mewangi. Luar biasa. Kita selalu bersama agar kukar diberkati ilahi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa Bapak Edi, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng bersama kita di RPK 100.6 FM. Semoga Bapak sehat selalu Pak. Kami rakyat Kutai Kartanegara sangat mencintai Bapak, sangat rindu dengan Bapak, dan akhirnya hari ini bisa langsung menyapa Bapak dan ngobrol langsung dengan Bapak. Semoga sehat selalu Pak, dan terima kasih atas inspirasi dan juga waktunya. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memotivasi kita semua untuk terus berkarya dan membangun Kutai Kartanegara menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera dan membanggakan. Nah, sampai jumpa di edisi berikutnya Bincang Tokoh hanya di RPK 100.6 FM, dan saya Via Regianya pamit undur diri. Tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikku. Demikian telah kita simak bersama Bincang Tokoh hari ini. Sampai jumpa.